Sahabat Indonesia, kita tidak bisa memilih takdir kita, tetapi kita bisa memilih bagaimana cara menjalaninya. Tetapi sebelum kita lanjutkan, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dan bunyikan loncengnya. Bagi kita semua, silakan tekan tombol like, kiranya Tuhan memberkati ritual kita ini. Daud terlahir dalam keluarga sederhana. Dia anak bungsu dari 8 bersaudara. Dia juga seorang penggembala kambing domba yang jumlahnya hanya 2-3 ekor saja. Tetapi dalam 1 Samuel pasal yang ke-17, kita bisa melihat sepenggal kisahnya menembus takdir, mengalahkan Goliat dan memulai perjalanannya sampai menjadi seorang raja. Ada 3 aksi yang dilakukannya menembus takdir. Yang pertama, ingat, kekuranganmu bukanlah halanganmu. Pada waktu Daud tiba di medan peperangan, Eliab kakaknya marah dan berkata, "Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun?" Sahabat Indonesia, kita tidak bisa memilih terlahir sebagai apa, dalam keluarga yang bagaimana, dan dengan wajah atau fisik yang seperti apa. Tetapi kita bisa memutuskan untuk menjadi apa kita di kelak kemudian hari. Sebab kekurangan bukanlah alasan untuk kita tidak bisa sukses dalam hidup ini. Jangan jadikan kekuranganmu sebagai alasan untuk engkau tidak berani mengambil langkah maju dan meraih mimpi-mimpi besarmu. Yang kedua, jadikanlah keberanian sebagai kekuatan. Ketika keberanian Daud melawan Goliat sampai kepada Raja Saul, Saul berkata, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Tetapi dengan berani Daud menjawab, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila dia menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh warisan daripada Allah yang hidup." Sahabat Indonesia, orang lain seringkali hanya melihat kekuranganmu, tetapi seperti Daud, jangan izinkan apa kata orang menentukan menjadi seperti apa dirimu di kelak kemudian hari. Masa depanmu ada di keputusanmu, bukan apa yang dikatakan orang tentangmu. Engkau punya Tuhan, engkau harus berani melangkah, sebab dengan keberanian yang engkau miliki, engkau sudah memenangi setengah dari peperanganmu, apalagi bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, ahlikan dirimu dengan apa yang ada padamu. Jangan mensyariatkan diri bahwa untuk sukses engkau harus punya segalanya. Diceritakan, lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopeng tembaga di kepalanya, dan dikenakan baju sirah kepadanya. Lalu Daud mengikat pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, "Aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya." Kemudian ia menanggalkannya. Engkau dapat bersikap seperti Daud ini. Daud tidak harus memakai perlengkapan perang Saul. Engkau bisa tetap menjadi dirimu sendiri, dan engkau tetap hebat, sebab kita semua dianugerahi Tuhan dengan kehebatan kita masing-masing. Tugas kitalah untuk menemukan apa yang Tuhan berikan kepada kita dan melatihnya sampai engkau menjadi ahli atau hebat. Jadi dengan tongkat dan dengan umban atau ketapel, Daud memutuskan untuk maju berperang dan mengalahkan Goliat. Ketika Goliat melihat hal itu, dia berkata, "Anjing ke aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Daud tidak gentar, sebaliknya dia berkata, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Sahabat Indonesia, ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantongnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Lihatlah, sesuatu yang sederhana seperti umban atau ketapel, tetapi dibangun dalam kehebatan menjadi kekuatan yang dahsyat yang mengantarkan Daud dan juga engkau menembus takdirmu. Karena itu, ingatlah ini, kekuranganmu bukan halanganmu. Beranilah, sebab engkau punya Tuhan, dan keberanian itu sendiri adalah kekuatanmu. Ahlikan dirimu dengan apa yang kau miliki saat ini, sesederhana apapun.
Selamat menembus takdirmu. Tuhan memberkatimu.